Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai holwat puasa yang 40 hari. Besok kita mulai puasa ya. Dan malam ini kita dzikir nafas dulu ya untuk pembukaan. Dan tadi kita sudah dzikir nafas ya bersama selama 30 menit. Nah, untuk yang hadir dzikir nafas ya, tadi dari suasana yang sangat hening, nyaman, tenang ya. Untuk yang hadir dzikir nafas untuk Ibu Watini ya. Untuk Ibu Watini coba diurai dari awal sampai akhir, ada sensasi-sensasi apa saja. Untuk Ibu Watini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi saya alami dari kejauhan ada di tengah-tengah hutan. Iya. Tengah-tengah hutan. Dari kejauhan terlihat ada seekor macan. Iya. Tapi saya diem aja. Tiba-tiba macan tersebut nyamperin. Iya. Nyamperin. Macan-macannya tapi kayak nyamperin. Nurut banget. Si macan tuh ya? Iya, udah mendekat tuh kayak nurut banget. Tiba-tiba tiduran di depan saya gitu. Si macannya ini ya? Tiduran kayak nurut banget, kayak seperti pengen dielus atau di apa gitu. Terus kayak kebetan ketemu. Sira dua anak lanang beli? Dua. Nah, isyarat ya kalau kayak tadi tuh Ibu Watini ibunya gitu, mamahnya ya. Ada tadi kayak harimau gliber gitu ya kesini. Ya maksudnya nurut gitu ya. Nah, ya itu mudah-mudahan dengan izin Allah nanti anak kamu tuh menjadi apa coba? Orang soleh. Iya. Simbolnya tuh orang soleh yang gagah berani. Bismillah. Ya masuk ke uraiannya itu mah orang soleh wong bener lah, wong bener maksudnya keman hati mohon Bu. Dah lanjut. Terus kayak kebetan tapi ketemu, lihat di kegelapan ada cahaya. Iya. Cahaya tersebut itu gede tapi di sekelilingnya tuh besar. Kecil semua. Di tengah-tengah itu yang gede. Iya. Di sekelilingnya itu kecil semua tapi di kegelapan. Iya. Ya itu tuh simbol. Artinya gini tuh Gus kalimatnya mah ya. Cahaya-cahaya kecil yang berserakan di mana gitu ya. Ya coba menyatu gitu dengan cahaya yang lebih besar. Ya adapun cahaya yang lebih besarnya mah ya silakan mana aja. Ya artinya cahaya-cahaya kecil tuh Gus, orang yang di dalam hatinya ya sudah ada sepelik cahaya gitu. Nah, ketika sudah ada sepelik cahaya di dalam ini nih, ya segera masuk ke cahaya yang lebih besar gitu. Artinya cahaya yang lebih besar ini ya orang yang sangat dekat sekali dengan Allah sehingga cahayanya luar biasa. Nah, yang kecil-kecil ini sing lagi belajaran bener, cahayanya tuh masuk ke sana gitu. Oke, lanjut. Udah sih itu aja yang saya temuin, tapi pas ini buka jadi cahaya mata, besar diputerin cahaya-cahaya kecil iya, gitu. Oke. Sekelilingnya tuh. Ya udah itu aja, pas saya buka mata ini di depan ada para leluhur datang semua biasa. Oh, pada hadir. Iya, pada baris. Di pinggirnya Kanjeng sama di sebelah kiri kanan. Oh, di kanan kiri. Iya. Pada hadir. Pada hadir semua. Hadirnya itu berdiri apa? Posisi dzikir nafas? Berdiri. Oh iya. Kayak menghadap ke kita semua tuh. Ya kalau ya semoga aja lah yang umpama namanya juga kehidupannya ada yang ini punya masalah ini ya, semoga saja didoakan oleh leluhur kita ya. Sehingga apa? Kehidupan kita lebih membaik dari baik
menjadi lebih baik lagi Iya. gitu. Kalau berdiri ya, Iya, mudah-mudahan berdiri. mendoakan semua anak cucunya yang hadir di sini. Hmm. Jadi banyak sekali yang hadir. Hadir banyak banget. Tapi diantaranya nggak ada sosok tokoh yang dikenal. Ya termasuk yang ininya saya tuh ada. Ada. Iya, Ini. izin sama saya katanya mau di sini 40 hari. Oh, mau ikut holwat juga. Iya. Oke. Iya, Ya kan, nggak ini kan apa-apa. holwat 40 hari itu, makanya saya urai tadi itu, ya, kita tuh mengikuti laku orang-orang soleh. Kebetulan pembimbing leluhur ya, beda. Pembimbing leluhur, pembimbing dari leluhur dan pembimbing ruhani itu beda. Ya, ini pembimbing leluhur, masih pembimbing leluhur. Nah, pembimbing leluhur juga kata beliau ya ikut holwat di sini, ya kan? Berarti dulunya orang-orang sholat dulu tuh berarti holwat enggak? Holwat. Iya. Ya artinya kan sebagai bukti nih, saya juga mau ikut di sini puasa selama 40 hari. Orang-orang suci tuh, orang-orang sholat tuh seneng nggak ada kegiatan kita ini? Seneng. Iya, itu yang memandu di, ya artinya pembimbing ruhani yang masih di luar itu kan, kalau yang di dalam ada lagi beda. Kalau di situ tuh sangat luas sekali gitu. Nah, kita sudah informasinya itu aja. Nah, dan diantaranya di situ ada leluhur sampean juga, gitu, yang katanya ikut izin. Kesini semua, izin katanya, Putri saya mau di sini 40 hari katanya. Gitu. Iya, mau di sini 40 hari ya. Iya, 40 hari katanya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi banyak di sini di kanan kiri saya yang hadir. Iya, baris semua, tapi menghadapnya ke sana ya. Iya, mudah-mudahan didoain aja. Kang Herman diparingi ya sing jembar, badannya sing sehat ya Kang Herman ya. Bisa ngimamin yang kene, mohon. Terus? Udah sih itu aja, Jang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ibu Hanifah, silahkan Bu diurai dari awal sampai akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami tadi pas ikut zikir nafas, pertama merasakan adem banget. Adem karo sejuk pada beli? Ya sama sih. Oke, terus? Kemudian pas itu tuh kayak ada yang nempel, Jeng. Di mana? Di sini tuh. Oke. Tapi geraknya tuh di. Itu tuh namanya ibu jari apa bapak jari? Ibu jari ya. Iya, lanjut. Tapi geraknya tuh kan di ibu jari terus. Iya. Sampai berapa kali tuh dari sini ke sini, dari sini ya muter terus. Iya. Habis itu tahu nggak apa isyaratnya? Nggak tahu. Gini, lo mau jadi orang keren gitu loh. Ya iyalah, gitu kan. Terus lanjut. Kemudian sebentar lagi lo mau jadi orang gini gitu. Di belakang ini tuh, Jeng. Kayak semut jalan tuh, tapi terasa banget ya seperti semut. Habis itu di kepala, tapi enggak ini sih, enggak semut jalan tapi gerak-gerak sendiri. Oh, iya, itu berarti mau mulai aktif. Gitu aja ada kalimatnya. Udah itu aja. Udah mau mulai aktif, nanti Ibu Hanifah ya zikir nafasnya lebih istiqomah lagi. Istiqomah ya, bukan ismuati ya. Istiqomah, continue, rutin. Ya, nanti lebih ditingkatkan lagi. Istiqomah zikir nafas ya. Karena yang dari ubun-ubun ini nanti iya kalau di situ udah ini bisa les gitu. Bunda, ayo. Bunda, silakan Bunda. Bun, diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir nafas
Nah, setelah masuk ada barongsai, Mm-mm. barongsai. Iya, Tapi sambil kayak barongsai nari, tuh. ya, nari keliling. Iya, Tapi di samping diputerin nama hio-hio iya, iya. apa gitu ya kalau Hmm. kata kita mah. Berarti di alam sana ada ya? Iya, keliling Di alam si hio ketinggian berarti. penuh. Iya. Nah, terus di atasnya barongsai itu ada awan putih, Mm-mm. putih bersih. Iya mungkin ya. Ini mungkin ya Gus ya. Kayak barongsai apa juga. Mungkin itu orang yang zikir nafas atau meditasinya tingkat tinggi ya, dia dibawa naik ke atas ke sana, dia melihat dengan matanya sendiri ya, karena dia umpamanya bisa ini, artinya jiwa seninya tinggi ya, dibikin ya bisa sama persis bisa. Jadi dari alam atas masuk ke alam sini, ya bisa seperti itu. Nah, adapun kenapa umpamanya Bunda ditariknya ke sana kok ke barongsai gitu. Nah, ya mungkin dari leluhur masa lalunya. Gitu kan. Lanjut. Nah, terus depannya barongsai itu ada Buddhis. Dia tangannya gini, cuma hanya sekedar Buddhis gini, tangannya tapi- gini. Iya, senyum, tapi senyumnya itu adem gitu. Oh, senyumnya tuh sejuk gitu. Iya, begitu. Enggak kayak lo ngeliat wajah gue gitu loh. Kalau ngeliat wajah gue orang takut gitu kan. cuma- Ngeliat Buddhis itu wajahnya Iya, sejuk Sejuk gitu. banget gitu. Iya, itunya tuh. Auranya tuh positif banget, tapi sejuk. Biarpun senyum kayaknya adem bawaannya. oh gitu. Ya. Ketika beliau senyum gitu ya. Habis Ya, itu tuh Kang Ade bisa saja. Ya artinya dari leluhur-leluhur yang dulu gitu. Masuk ke sini ya, masuk ke anak cucunya memandu. Bisa aja seperti itu. Terus Bun? terus habis itu ada kupu-kupu menclok Oh, kirain saya mah mencoknya kemana? ke hidung. Oh, kirain Tapi- kupu-kupunya di alam sana. Habis itu Kupu-kupu mencok ke hidung. ya, Iya, terus? terus nyambung lagi tuh Kanjeng. Habis nyambung terus datang tuh Iya. leluhur, nggak tahu pembimbing rohani, ibu Pakung Kanjeng, ibu Oke, Pakung Wati. iya. Dia cuma ngomong terima kasih, maksudnya udah dateng gitu, ngadirin kolwatnya gitu. Bukan ngehadirin, ikut. Iya, ikut kolwat gitu. Kalau Gara-gara hadir, kupu-kupu datang sih. ke sini, pulang Gatel gitu. dari- Jadi ibu pembimbing juga tadi Iya. datang mengucapkan terima kasih ke kamu udah ikut gitu. kolwat. Ya barang sila ngomong kan, aduh si Raku kon sadar kok siapa. Paham baik si Rama. Kamu tuh dibawa ke sini tuh napak tilas leluhur kamu tuh ya dulu tuh paling seneng seperti itu. Makanya saking ake gue semua mengkuburan. Padahal mah mengkuburan itu silaturahmi karena ada energi orang-orang soleh di sana. Bukan untuk meminta sebenarnya mah. Jadi ketika kita hatinya bersih, gelombang mereka masuk ke kita, mereka memberi nasihat gitu. Lanjut. Terus ada energinya langsung masuk, energi gede banget. Kayak nggak kuat nahanin buat itu. Iya. Setelah beliau menyampaikan rasa terima kasih, tapi sambil menangis gitu. Tapi energi, gelombang energinya tuh kenceng banget Oke. masuk. Kemarin Bunda tuh, Bunda nih kondisinya ya. Ya, Kemarin Bunda itu dimasuki energi yang sangat luar biasa. Ya, ketika energi luar biasa ini masuk ke dalam tubuh, energi ini, fisik ini, ya, betul. fisik ini butuh perubahan. Energi baru masuk yang luar biasa. Nah, fisik ini membenahi dirinya. Karena apa? Mau dimasukin wadah yang energi yang sangat besar. Nah, ketika fisik ini membenahi diri, ya Bon, nanti sakitnya mah umum, seperti ada sakit kepala, ya, ada sakit ini umum penyakitnya mah, sakitnya mah umum. Cuman kalau dibawa di dokter nggak kedeteksi bedanya. Iya. Ya bisa aja
kena cacar, bisa aja kayak budug, bisa aja kepala kayak berat. Tapi ketika dideteksi penyakitnya nggak ada. Nah itu tuh namanya jasad sedang menyelaraskan diri. Supaya apa? Energi yang besar ini masuk, energi luar biasa. Nah di Bunda kemarin kan ya, kemarin. Nah saya lihat ketika dimasukin energi yang luar biasa masuk, ya energi wah ya vibrasi tinggi masuk. Nah fisik Bunda kan menyesuaikan. Nah kemarin saya lihat karena waktunya itu ya proses penyakit jasad itu keluar ya, maka di Bunda kan ada perubahannya. Iya. Ada aja lah gitu kan. Nah setelah sekarang itu sudah berbeda. Iya. Artinya sudah berbeda itu berarti ya jasad Bunda itu sudah bisa adaptasi dengan energi yang Positif. baru gitu. Lanjut. Ya wis. Nah, setelah energi sing masuk ya wis kayaknya kok apa sih agak ringan konon. Iya kan? Gitu. Kalau yang kemarin itu waktu Abot. penyelarasan awal itu kan berat. Gitu. Oh Terus iya, nyampe mengkel ya gitu. Kadang raya laki Iya. mengkel, ngeliat Iya, tangga benar. mengkel. Kadang mengkel. Ya karena sedang itu proses gitu. Tapi kalau sekarang ya insya Allah enggak. Iya. Karena apa? Tubuh ini sudah siap dimasuki energi yang luar biasa gitu. Nanti spesialis itu cara membentuknya seperti itu. Ya nanti diarahkan, Tuhan mengarahkan kamu kemana ya silakan. Mau ke dokter goib ya terserah Tuhan. Ya mau seumpamanya kemana aja terserah Tuhan. Oke. Dari Bunda ke Ibu Rokami ya. Ibu Rokami ini baru ikut dikir nafas sekali ya. Iya. Baru ikut dikir nafas sekali. Oke, untuk Ibu Rokami silahkan. Pokoknya dari pertama ketika sampai mulai dikir nafas apa aja silahkan diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Ya. tiba-tiba ada orang besar Iya. hitam datang, tapi Iya. nggak tahu mukanya nggak jelas. Pas itu ada ibu-ibu, Iya. ibu-ibu itu bawa anak kembar. Iya, Anak ibu-ibunya, ya. anak kembar. Pas ibu-ibu itu ngomong, ini katanya mau dimasukin ke rahim kamu, Oke. dua-duanya. Iya. Pas kata orang yang Dua-duanya ya mau Nah, dimasukin. masukin. Oke, tapi terus kata orang laki-laki ini jangan, katanya satu aja. satu aja. Iya. Pas ibu-ibu ini apa Megang ini. Pinggang. pinggangnya tuh diikat, pinggangnya tuh diikat. Pas dianya ngomong, udah satu aja, katanya jangan dua. Pas ibu-ibu itu ngasih dua ke tangan kita, nih Masuknya, iya. sini tangan kamu, Diterima gitu jadi ya. diterima. Iya. Laki-laki sini, perempuan sini. Iya. Pas itu saya udah dipegang, nggak ada semua, cuma ada Dua-duanya. kupu-kupu. Iya. Kupu-kupu pas saya buka itu kupu-kupu semua. Terbang nggak kupu-kupunya? Enggak, kupu-kupu di sini. Oh, di sini aja, semua. di tangan Tapi semua. indapannya kelihatan. Oke. Ya kayak bercahaya gitu, perlik-perlik kayak gitu kupu-kupunya. Kupu-kupunya tuh. indah lah. Pas itu kata ininya ngomong, orang yang tingginya. Wah. Ini katanya buat pelajaran kamu. Kamu jangan lagi-lagi. Oh, gitu. Buat pelajaran kamu jangan lagi-lagi, gitu kalimatnya. Oke. Berarti itu isyarat kamu jangan lagi-lagi. Itu kan isyarat. Berarti sebelumnya udah pernah ini belum? Udah pernah keguguran 2 kali. Oh, kegugurannya 2 kali. Suami pertama ya Bun ya. Iya. Suami kedua. Suami kedua tuh keguguran. Pas Iya. suami ini juga Keguguran lagi.
Ya suami ketiga. Nah, kalau gini, kalau gitu simbol itu tuh. Ya artinya mah gini lah, ketika anaknya keguguran, ya artinya gini aja, kamu waktu itu masih belum siap barangnya mah. Itu masih nyewot yang mendekalan baik. Dipaya anaknya bating warisnya kendoso banget. Ya udah gitu maksudnya mah. Itu yang satu, yang kedua gitu kan. Nah ini ya sebenarnya ini informasinya dari leluhur juga. Rokame rongokaken kita ngomong ke si laki-laku aja kayak laku-laku bengen. Kok kami Kenang apa wingi ku tak guguraken ku karena beli siap sirai lu masih mekonon loh. Benar. Tak gawa maning kanggo guyonan beken kita dek sampai rong balen siraku beli paham watek buangen loh ya awas nih ya kita lokal aja maksudnya mudah-mudahan sekitar Indramayu Cirebon ngerti lah gitu kan. watek nah kun mangkoy ku sampean dewek manjing ning jero gegulat apa kita ku aduh cangkeme kita ki apa-apa karewel pisan kieu ya cangkem dicangkem kon mingkem loh siji bang ngomong anu manfaatnya ngomong bakal laka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pokoknya dah artinya itu nasihat dari leluhur sampean ya dengan izin Allah dah petanana apa kita salahe dangdani singawit sakian siap boleh Siap. oke siap lanjut siapa dulu sopan bedikit sopan mah sopan bedikit pan saoli-oli sira bae bahasa Jawa beta ya saoli-oli sira bae wis lah sira harapan dua anak lanang sing jadi mau enggak beli paham sira kok oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya melaksanakan zikir nafas. Oke. Agak lama kemudian saya dibeli di tempat sini kan saya kan rame-rame. Iya, zikir nafas bersama di Ya, sini. sama. Oke ya. Di perjalanan agak lama. Terus saya diperlihatkan sendirian di sini. Di sininya. Iya, Kamu sendirian. Iya. Terus agak lama sedikit saya terserang batuk. Iya. Terus saya keluar dari majelis. Keluar dari Pindah. sini. Duduknya di rumputan. Duduk di sana di luar Tapi majelis. gersang. Iya. Nih, gersang tempat. Tapi saya pengen pengen pergi nggak bisa, tapi katakan hati kecil saya lu. Pengen balik. Tapi saya diperlihatkan Iya. sampean lagi tidur tapi diselimuti, dikasih selimut. Diperlihatkan ada saya lagi tidur, terus ada yang memberi selimut. Iya, Terus yang memberi selimutnya siapa? Buya Sakur. Oh, ya barangnya si kun gua aja turu bae, pikiran kita tangi. Lagi- Tafakkarun, mikir. Lagi waktu Oh, lanjut. tahun kemarin sampean dikasih peci. Tapi dari belakang. Sekarang kasih selimut. Entah lagi tahun depan nanti Ayo gua. Wis aja gerak baca-baca mengarep. ya. Ya, itu aja. Ini ada Kak. Itu aja. Mohon diuraikan. Nggak ada gua aja gerak baca-baca di ngarep. Iya. Wingi jika ndeleng kanjeng dipai peci kenang Buya Sakur. Sakieun ngedeleng kanjeng dikemuli. Bakal dikemuli mah orang-orang berselimut beli tangi-tangi. Barangnya mah sing tangiku pada siraan bae. Selimutnya lu. Tapi saya selimutnya pengen saya ambil, tapi nggak bisa Jang. Melang kali orang bisa, nggak bisa. Ning meditasi bae lu masih ana pekolun bae. Iya.
Saya penasaran. Gitu. Iya. Ya, ning alam kana ate kretek bekonon, ya nggak masa bisa Iya. macam. Orang bisa ngelangkah. Iya kepokok ning kene bisa seloyok dah. Ning kana Iya. ning kana ya beli macam. Karena kalau di sini kan wilayahnya wilayah sir. Kalau wilayah sir itu ya wilayah-wilayah kedalaman, rahasia antara kamu dengan Tuhan saja. Ya tapi kan diantaranya ada yang pemula, ada yang masuk, ada yang lebih dalam. Ya itu tergantung pengalamannya. Tapi ya ketika wilayah sir itu ya wilayah antara kamu dengan Tuhan. Ketika kita kumpul di sini sama bareng-bareng, ya itu energinya terkumpul. Kalau energinya terkumpul itu bisa memberi informasi dari bisa berbagi energi dari energi besar ke yang kecil. Jadi yang kecil tuh bisa nginduk gitu. Jadi bisa cepat nanti gitu. Kelebihannya itu, maksudnya dikir napas berjamaah tuh. Jadi energi-energi tadi ya kayak ini aja yang dibuatin itu. Artinya cahaya-cahaya kecil itu nginduk ke yang besar. Nah, ketika kita berkumpul, kita menjadi satu cahaya dan akan menjadi energi yang sangat luar biasa. Dah? Udah. Oke. Kang Samsu, silakan Kang Samsu. Itu diambil Kang Samsu. Bentar. Kang Samsu diurai ya dari awal sampai akhir. Oh iya. Biar keton, biar Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Iya. guru besar kita Kanjeng Sarif. Jangan guru besar, guru Yang saya hormati alim. rekan-rekan kita, saudara kita yang ada di majelis ini. Alhamdulillah, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa holwat di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan, Bisa sampai 40 hari. 40 hari. Amin, amin. Doanya. Nah, dalam zikir napas tadi, Iya, pas masuk zikir napas, Iya. masuk ke kedalaman, mm-mm, saya dijumpai sesosok manusia ya, iya. tinggi besar, dia memakai baju kerajaan zaman dahulu, Oh iya, memakai kendaraan semacam badak Iya. bercula satu. iya. Nah, ketika dia masih di posisi nunggang badak, Mm-mm, dia berkata, memberi satu kalimat. iya. Kalimatnya tuh, cobalah kamu masuk ke dalam, Cobalah kamu masuk ke dalam. maka yang di luar akan terlihat semua dengan jelas. Cobalah kamu masuk ke dalam, maka yang di luar nanti akan terlihat lebih jelas. Ketika ada perubahan sedikit saja di dalam, maka akan menjadi perubahan besar di Di luar. Oke. Terus Nah, terus Di dia situ kemudian kalimat kembali ke dalam, kembali ke dalam, kembali ke dalam. Ya sebenarnya dari di sini manggil ke sini, ke sini, ke sini gitu. Manggil ya artinya ketika kita masuk ke dalam, komunikasi intensif dengan kolbu kita, dengan penghuni di sana, ada orang soleh di sana, ya. Nah, ketika kita sudah nyaman di sini, ya baru untuk secara dohir ya lebih jelas lagi gitu. Oke, langsung lanjut. terus yang tadi nunggang binatang itu ya. Ya, apa tadi tuh Gus? Badak bercula satu aja lah, iya. Nah, dia turun sambil megang saya. Tapi orangnya tinggi besar. Tinggi besar, pakai baju kerajaan zaman dahulu lah. Iya, itu mungkin bisa saja itu tuh guru pembimbing ruhani kamu ya, yang Empu Raga Wicaksono itu. Raga Wicaksono itu kan raga yang bijaksana gitu. Bisa aja jadi datang ke kamu, nemuin gitu. Terus Gus itu Terus dia ngasih kalimat lagi. Kalimatnya seperti ini. iya.
cobalah kamu berpuasa seperti puasanya saya. Cobalah kamu berpuasa Seperti puasanya saya. saya. Nah, saya tanya, apa emang puasa kamu? Nah, dia jawab, puasaku adalah upawasa. Puasaku adalah upawasa. Iya. Nah, dia Terus? urai langsung. Iya. Apa sih upawasa itu? Iya. Upa itu adalah upaya untuk meniadakan, wasa itu kekuasaan yang ada di dirimu. Jadi upawasa itu upaya untuk meniadakan kekuasaan di dalam diri. Tapi puasanya nggak Dikasih. nggak dikasih. Berarti puasanya apa di situ? Apa Ya tuh? puasanya forever selamanya, Oh. berupaya untuk tidak. Tadi Egoan lah. iya tadi tuh apa tuh coba upawasanya? Upawasa itu upaya untuk meniadakan, Iya. wasa itu kekuasaan yang ada di dirimu. Iya, jadi berarti upawasa itu ya selamanya gitu. Iya. Artinya meniadakan ya upaya kekuasaan yang ada di yang dirimu. ada di dalam dirimu. Ya artinya kekuasaan tuh ego, ngerasa bisa, ngerasa nggak mampu, ngerasa paling kaya, ngerasa pengen paling mulia, ngerasa paling pang. Ya puasa seperti itu Mbak ya selamanya. Tihate datang di kieu, tihate datang di kieu. Ya kita dialog. Jadi puasanya ya berarti selamanya. Jadi ketika hatimu tenang ya, ketika hati kamu tenang, damai, nyaman ya, ada gangguan yang dari luar, ya kamu upawasa. Upawasa itu puasanya yang menyingkirkan ini. Tapi tetap ya, baik dan tidak baik ya, itu tetap datang dan diberi oleh Allah. Gitu aja ketika datang siang ya, kita jalani, ketika datang malam ya kita jalani. Nah, berarti di situ puasanya itu ya terus berlanjut, bukan puasa nggak makan, puasa membenahi Perilaku. Nah gitu, keren banget sih loh. Lanjut. Nah, kemudian yang tadi dialog itu ngajak ke pinggir laut. Iya. Nah, di pinggir laut itu, Oh ngajak ke pinggir nah, laut. ke pinggir laut. Iya. Di pinggir laut dari tengah itu datang ikan paus. Oh ikan paus. Ikan paus Iya, iya. datang nyamperin. Nah, dia nyuruh saya untuk naik ikan paus itu. Naik. Cobalah kamu naik ke Iya, ikan iya. itu. Saya naik. Naik. Dia balik ke posisi ke tengah. Ya udah berselancar Sama ikan paus sama tuh. ikan paus tuh. Berselancar ikan paus di laut. Ya coba dibayangkan betapa indahnya gitu. luar biasa. Di sana naik ikan paus, di bawah jalan-jalan. Berarti Allah tuh siapa sih aslinya? Allah tuh diciptakan oleh Allah tuh paling mulia, paling terhormat. Tapi kamu sendiri yang merusaknya dengan perilaku kamu yang tidak terhormat itu. Udah paham. Ini bercandaan aja ya. Iya. Samsu jalan-jalannya pakai ikan paus jalan-jalan. Saya juga pernah di satu waktu di bawahnya ini apa ya, ikan pe besar tuh, cuman kayak bentuknya segitiga ya, pari. Cuman kayak bentuknya segitiga gitu tuh, kayak jadi mengerucut gitu. Jadi selancarnya tuh los gitu. Ya akhirnya saya juga bisa pernah merasakan gitu ya, sekali-kali aja lah. Gua mah nggak kayak Allah. Sekali-kali. Nah, cuman kalau saya dulu waktu saya naik ikan pari itu yang ininya apa? Segitiga itu, jos. Di sana ternyata alam-alam ya, kerajaan-kerajaan positif negatif itu ada di tengah-tengah laut di sana. Dan di sana benturan energi positif dan negatif itu selalu terjadi sampai sekarang. Ya ini mah bercanda aja gitu. Ya saya juga ngerasain waktu itu tuh. Kalau setiap saya datang ya, dia aja tuh udah siap gitu. Kita melu guru. Akas. Dia tuh gitu. Jadi cepat tuh Gus, los gitu. Nah, di sana gitu, datang ke sini gitu. Kalau nanti
kalau bertempurnya mau kalah ya karena energi-energi di sana kan ini. Ya dengan inilah, dengan izin Tuhan didatangkan lagi guru rohani saya. Hanya satu kali senyum saja tenaga saya besar lagi dengan izin Tuhan gitu kan. Ya sudah. Bagaimana caranya ya? Ya bukan mengusir gelap. Bukan, karena gelap itu, cahaya itu sendiri berasal dari kegelapan. Cahaya datangnya dari mana? Iya kan? Ya kita tidak mengusir cahaya, tapi bagaimana caranya ya? Orang-orang yang gelap dari sisi ilmu, ya, orang yang gelap dari sisi kolbia, ya kayak diberi cahaya lah. Wong kita makhluk cahaya aja, gimana lagi? Lanjut. Habis itu terus tangan nih Iya. kayak dikerubutin semut sebelah kanan, Iya. naik ke atas sampai ke punggung. Ya. Udah gitu turun lagi, Iya. udah hilang. Terus terakhirnya ya alarm bunyi. Ya itu tuh padahal mah ketika ini itu seperti tadi tuh. Naon bahasa orang nak. Apa itu guru? Terus tebarkan kebaikan, jangan pernah lelah gitu. Karena itu tuh yang seperti semut hitam tuh, itu narik energi-energi negatif gitu. Ya artinya kamu umpamanya ya kurang ikhlas apa gitu umpama gitu. Jadi energi itu diambil, nah nanti niat kamu ya ketika kamu berbuat baik apa ya sampai tempat. Tangan ini bukan tanganku ketika saya membantu orang lain, karena hati saya digerakkan oleh Allah untuk membantu siapapun. Dan tangan ini kita hanya hak guna pakai aja, bukan tangan kita kok. Tangan yang indah ini ketika sudah tanpa napas, coba Gus, ya kita hanya indah keren kita tuh karena ada napas, masih ada wa nafakhtu fihi min ruh dalam diri kita, makanya kita keren gitu loh. Udah so udah Ya, gitu dah. cukup ya. Oh iya. Ya, Untuk yang terakhir Gus Jaki, Gus. Maaf. Gus Jaki, Gus silahkan diurai dari awal sampai akhir. Ada sensasi-sensasi apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kholwat ini saya bisa ikut kholwat insya Allah Iya. 10 hari. Tadi di dikir napas yang pertama ini Iya. saya masuk, suasananya tenang, damai. Iya. Terus semut-semut itu banyak bro. Oh, yang seperti ini tadi, Tapi di oke. kepala nih banyak banget. Iya. Nah. Terus ketika semutnya udah hilang tuh saya melihat yang dikir napas ini semua. Iya. Lihat, tapi sambil merem ya melihat. Iya. Terus di depan tuh kanjeng. Oh, di depan yang dikir nafas. Oke. Kemudian di depan kanjeng ada Buya. Di depan saya ada Buya Ada Sakur, Buya terus Sakur. Posisi beliau sama lagi meditasi, tapi tidak pakai peci, nggak pakai peci nggak pakai beliau peci, aja. iya. Iya. Pakaian santai gitu, Nyantai aja ya. Iya. santai. Terus di depan beliau, depan Buya ada sosok manusia bercahaya. Di depan Buyanya. Saya nggak tahu itu siapa yang bercahaya. Tapi Luar cahayanya, biasa, iya. cahayanya warnanya apa, Gus? Putih. Putih, bersih bening gitu. Bening. Tapi kalau Buyanya mah kelihatan masih Buya, tapi ketika yang bercahaya di depan kamu sudah nggak bisa ngelihat. Nggak bisa Tapi ngelihat. indah, cahayanya indah. Indah sekali. Oke, berarti di sini baris 3 ya, berarti yang di depan yang cahaya putih itu, terus Buya, terus ada saya di belakangnya. Terus yang Nah, terus yang hadir di sini, hadir di sini saya melihat semua lagi dikir napas. ya, Kemudian tiba-tiba suasananya berubah. Semuanya itu berada di tepi pantai dengan ombak yang riak-riak, ombak yang Iya. kecil, angin yang sepoi. ya kan kalau di sana kan alamnya kan abadi. Jadi abadi itu ya gerak ya dengan tanpa bergerak. Gerak. Kita mau di sini nih bingung gerak dengan tanpa gerak gimana gitu. Di sana sudah bisa dibuktikan.
Iya. Ya di alam sana, oke. Terus, Kita posisi di pantai, ya. terus air laut ya semeter lah dari yang bikin napas. Yang cahaya putih masih ada, buaya masih ada. Oh, yang jadi posisi di sini itu pas dibawa ke sana ke Iya, pantai. pas dibawa ke Jadi yang di pantai. depan masih ada cahaya putih, di belakang cahaya putih itu ada Buya, dan di belakang Buya ada saya, dan di belakang saya juga ada yang hadir Yang semua. hadir semua. Oke. Jarak dari meditasi sama air pantai itu sekitar 1 meter. Tapi lama kelamaan makin mendekat, airnya makin mendekat sampai menyentuh kami semua yang bikin napas. Si airnya Ya, tuh. si airnya itu. Oke. Nggak tahu kita yang mendekat atau airnya yang mendekat. Iya, mendekat Nah, itu. Iya. Tapi yang saya rasakan air makin naik, naik terus sampai kita semua tenggelam. Ketika sudah tenggelam, kita masih terus tenggelam. Ya. Tenggelam. Nah, ketika di tengah-tengah tenggelam itu ada kalimat, nggak tahu siapa yang berbicara iya. gitu ya. Kalimatnya seperti ini, Guru. Iya. Sedalam apapun kamu menyelam, kamu tidak akan pernah menemukan dasarnya. Iya. Sedalam apapun kamu menyelam, kamu tidak akan menemukan dasarnya. Lanjut. Menyelamlah dengan tanpa mengharap menemukan dasarnya. Menyelamlah dengan tanpa berharap bertemu menemukan dengan dasarnya. Menyelamlah kamu dengan menikmati keindahan-keindahan di perjalananmu. Menyelamlah dengan menikmati keindahan-keindahan di perjalananmu ini. Di perjalananmu. Setelah itu kalimatnya cuma sampai segitu, tapi saya masih menyelam. Iya. Di sana tuh banyak sekali keindahan-keindahan atau fenomena yang luar biasa, Guru. Saya bertemu dengan ribuan ekor ikan. Iya, di dalam tuh. Iya. Bahkan saya menemukan ada satu pusaran air yang berwarna hitam. Iya. Berwarna hitam. Tapi kami semua melewatinya, terus kami semua tenggelam. Yang ikut ada Buya, ada yang cahaya putih itu juga, oke. Kami lewati pusaran hitam itu, terus bertemu dengan ada di situ ruang hampa udara, ada udara di sana. Kami lewati juga terus. Ya, tanpa berhenti terus sampai detik terakhir. Sampai selesai. Iya. Berarti sampai selesai itu posisi masih utuh formasi orang yang meditasi di majelis. Oke, berarti ada yang di depannya cahaya yang putih, yang sangat luar biasa indah. Di belakangnya Buya, di belakang Buya saya, dan yang di belakang saya yang dikir nafas ini. Gimana uraian, Guru? Uraian baik mana-mana naon teh. Karena waktunya sudah malam, guys. Nah, cukup sekian saja ya. Semoga uraian-uraian tadi siapa yang ikut dikir nafas dan penjelasan dari mereka ya yang dari alam bawah sadar ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.